kita teh foto sosro, apapun makanannya, Puan Maharani wakilnya, siapapun calon presidennya Pak Giweke. Minggu 23 Mei 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memanggil Puan Maharani, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul, dan Hasto Kristianto. Mereka dikumpulkan dalam satu meja di Jalan Teguh Umar, kediaman Megawati. Megawati meradang mendengar keributan yang terjadi pasca konsolidasi PDIP Jawa Tengah sehari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Mega menyesalkan keributan di internal terkuat ke ruang publik. Pemicunya ketika Ganjar Pranowo tidak diundang dalam konsolidasi internal PDIP Jateng. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Puan Maharani. Loyalis Puan, Bambang Wuryanto mengakui sengaja tak mengundang Ganjar saat itu. Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Nah kemudian kok enggak, maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah, kami mohon maaf rapatlah DPD. Iki piye? Ya udahlah dikasih tambahan peringatan dulu biar nanti kita ngobrol. Jangan diundang dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Seorang sumber Metika.com yang mengetahui pertemuan di Jalan Teguh Umar menuturkan, Megawati tak ingin ada ribut-ribut di internal, apalagi karena soal calon presiden. Karena sesuai hasil kongres, urusan capres ada di tangan Ketua Umum. Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Ripka Ciptaning sempat terdiam saat disinggung mengenai pertemuan yang terjadi di rumah Mega. Dia tampak hati-hati bicara, mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut. Begitu juga dengan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun ditemui di DPR. Komarudin diam seribu bahasa saat Merdeka.com memberondong pertanyaan tentang pertemuan Megawati, Hasto, Puan, dan Bambang Pacul. Malam setelah acara PDIP Jateng, pria yang akrab disapa Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul berbincang dengan sejumlah wartawan. Dalam sesi pembicaraan, Bambang menegaskan Puan Maharani wajib maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di 2024. Kami mendapat rekaman pernyataan Bambang Pacul dalam pertemuan tersebut. Dalam rekaman suara berdurasi 3 menit 46 detik itu, Bambang Pacul bersuara lantang mengenai pencalonan Puan dan penolakannya terhadap Ganjar. Bahkan Pacul mengancam bakal menemui Megawati jika mandat PDIP jatuh kepada Ganjar Pranowo. Loyalis Puan Maharani itu juga mengancam bakal mundur jika Ganjar diusung maju pemilu 2024. Jadi rumusnya Puan Maharani teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kayak siapapun calon presidennya Pak Giweke. Masuk akal? Ini mesti masuk ke depan. Apakah presiden ganti lagi Puan yang dalam soal capres? Saat dikonfirmasi, Bambang Pacul tak menanggapi rekaman itu. Pesan WhatsApp yang dikirim ke Pacul hanya centang biru. Artinya, dibaca saja namun tidak dibalas. Kabar yang diterima, rekaman ini juga menyebar di internal PDIP. Ripka Ciptaning tak bersedia menjelaskan secara detail. Dia mengaku tengah sibuk dengan tugasnya dan kewajibannya di dapilnya. PDIP Jawa Tengah mengumpulkan seluruh kader dan kepala daerah di wilayah pada Sabtu 22 Mei lalu. Hanya Ganjar, kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, tak diundang dalam acara yang dihadiri Puan Maharani. Ganjar namanya sering disebut sebagai capres potensial di pemilu tahun 2024. Elektabilitas Ganjar selalu masuk 3 besar. Puan juga disebut menjadi calon kuat, calon presiden atau calon wakil presiden dari PDIP. Konsolidasi PDIP Jateng tanpa kehadiran Ganjar rupanya disengaja. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menegaskan sengaja tak mengundang Ganjar karena Ganjar dianggap kelewatan. Ganjar dianggap terlalu berambisi menjadi calon presiden. Panas hubungan Ganjar semakin tersulut saat Puan menyindir seorang pemimpin yang lebih banyak kerja di media sosial ketimbang aksi nyata di lapangan. Kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed.
Sampean tahu tempat ini dari mana? IG-nya Pak Ganjar. Sudah tahu? Nah, makanya sudah tahu ya? Tahu, Pak. Dia main medsos itu ya memang sekarang dunianya medsos kok. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya itu dianggap kelewatan dan sebagainya, saya kira ini sudah selesai kok. Sementara itu, Ganjar tampak santai tak diundang dalam acara konsolidasi di PDIP Jateng. Belak-belakan dia membeberkan tidak diundang. Kemarin juga diundang acara PDIP. Gimana Pak? Tanggapannya Pak? Kenapa? Tanggapannya gimana Pak? Lah, ini wong Jawa kok ya. Ada acara lain? Kader. Lah, Ada acara lain? siapa? Pak Gup. Oh tidak, nggak punya acara. Belakangan, Ganjar mengklarifikasi hubungannya dengan Puan. Dia menegaskan sangat hormat dengan Puan Maharani, mantan komandannya di Pilgub Jawa Tengah. Jadi teman-teman, saya ngikuti apa yang di medsos, sungguh-sungguh saya tidak enak. Saya sangat hormat sama Mbak Puan, maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu. Mbak Puanlah sebenarnya komandan tempurnya, itu tidak pernah lupa. Maka inilah cara penghormatan saya kepada Mbak Puan, karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau. Baik-baik saja. Sudah tidak ada persoalan antara Mas Pacul, Pak Ganjar, dan Mbak Puan. Dan dari pengamatan saya sendiri, Pak Ganjar itu tetap tegak lurus kepada Ketua Umum. Perintah Ketua Umum apa, itu yang harus dijalankan. Jadi ketika kemudian di medsos seperti itu, saya sungguh-sungguh sangat kaget. Saya ini orang Jawa, kader partai yang diajari untuk mendem jeruk mikul dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.